warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya, sehingga kita sama-sama masih diberikan kesempatan dalam menghadiri sebuah majelis ilmu taman-taman surga. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada manusia terbaik, manusia pilihan suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, insya Allah yang senantiasa melestarikan, berupaya melestarikan, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami sangat bersyukur dan senang sekali mengucapkan ahlan wa sahlan ini kepada Ustadz Abi Maki Amzahullah atas waktu dan kesediaannya dalam mengisi kajian online bulanan Kompleks Harvest Residence Ciputat. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan juga keluarga. Alhamdulillah, seperti yang tadi sudah disampaikan, perdana ini Ustadz mengisi di kajian di kompleks kami. Mudah-mudahan nanti apabila sudah normal ya Ustadz, ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa bersilaturahim Ustadz secara langsung. Insya Allah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini memang agak-agak jam krusial ini Ustadz, memang agak-agak ini juga, jadi mungkin kita sambil menunggu yang lain ya Ustadz ya, jemaah mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Tak lupa juga terima kasih ini kepada para jemaah sudah berkenan hadir pagi-pagi, dan semoga senantiasa istiqomah, tetap terus bersemangat menghadiri majelis ilmu dalam rangka menunaikan sebagai salah satu kewajiban kita menuntut ilmu syar'i sebagai umat Islam. Sebagaimana kita sama ketahui, topik pada kesempatan pagi hari ini, kita tahu betapa agung dan mulianya gitu ya kedudukan birrul walidain dalam agama kita. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas bagaimanakah cara-caranya berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada bersama kita maupun yang sudah meninggal dunia. Karena salah satu jalan kita dalam rangka meraih jannahnya adalah dengan berbakti kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh terhina sampai 3 kali ya Ustaz ya. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh terhina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka sudah tua, namun justru ia tidak masuk surga gitu ya. Itu hadis riwayat Muslim. Mungkin nanti itu salah satu hadis pembukaan di kajian pagi hari ini mengenai bahasan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Nanti mungkin Ustadz akan membahas secara detail perihal tersebut, secara tinjauan Al-Quran dan hadis seperti apa, dan apa-apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka upaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah, sebelum kita memulai kajian, ketentuan seperti biasa selama kajian diharapkan mengikuti kajian secara seksama, mematikan audio selama kajian berlangsung, dan bagi para akhwat diharapkan untuk mematikan video. Dan insya Allah nanti mungkin di sesi terakhir 15 menit terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita langsung sama-sama menuju acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abi Maki. Mari kita sama-sama luruskan niat dan menyimak pemaparan dari Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka
wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia dengan membawa keimanan, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang mana tema yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Sehingga saking mulianya, langsung contohnya juga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking mulianya dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pagi ini. Saking mulianya hadis-hadis Rasulullah pun banyak tentang kemuliaan daripada tema yang akan kita bahas pagi ini. Berkenaan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasakan cinta dan kasih sayang orang tua. Kita pernah merasakan cinta kasih sayang orang tua, bahkan bukan pernah, sampai sekarang merasakan. Itulah cinta dan kasih sayang orang tua. Maka ada kata-kata yang sering kita ucapkan. Karena tema ini cukup panjang, maka kita langsung masuk ke dalam makna-makna dan tata cara dalil-dalil berkaitan tentang birrul walidain. Yang namanya bir itu artinya kalau dalam bahasa Arab secara lugha, al-bir itu al-khair, berbuat baik. Itulah kalimatnya. Bir itu ya berbuat baik. Lalu ketika diucapkan birrul walidain, maksudnya berbuat baik kepada orang tua, ya. Berbuat baik kepada orang tua. Namun ketika dilihat dari berbagai macam bahasa tentang mengatakan birrul walidain itu apa saja, Masya Allah, banyak sekali. Nanti kita akan lihat satu persatu apa yang namanya birrul walidain. Saya akan sampaikan untuk ikhwah akhwat fillah. Secara bahasa bagaimanapun banyak makna daripada birrul walidain. Tapi langsung kita ambil garis bawahi bahasa yang disampaikan para ulama. Punten. Birrul walidain ini artinya adalah bukan hanya sekedar secara bahasa berbuat baik untuk orang tua. Namun bahasa yang paling tajam diartikan birrul walidain adalah, simak kalimat ini baik-baik, mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tua. Maka sebelum orang tua memintanya atau menyuruhnya, kita sudah mengerjakannya. Mengetahui apa yang tidak disukai oleh orang tua. Maka sebelum orang tua melarangnya, kita sudah meninggalkannya. Itulah bir. Itulah bir. Definisi yang paling pendek tapi tajam disampaikan para ulama. Walaupun nanti kita pecah satu-satu. Contohnya seperti apa. Namun birrul walidain itu apa? Birrul walidain itu adalah mengetahui apa yang disenangi oleh orang tua, maka sebelum orang tua memerintahkannya atau memintanya, kita sudah mengerjakannya. Mengetahui apa yang tidak disukai oleh orang tua, maka sebelum orang tua melarangnya, maka kita sudah menjauhinya. Itulah bir. Bir, iya. Kita tahu orang tua sukanya apa, sebelum meminta, kasih. Kita tahu orang tua senangannya apa, sebelum diperintahkan, kita kerjakan. Masya Allah. Itu namanya bir. Kita tahu orang tua tidak suka, maka kita jangan coba-coba untuk mengerjakannya. Jangan coba-coba untuk menyentuhnya. Kita ketika tahu orang tua tidak suka itu, ya sudah. Sebelum orang tua melarangnya, kita sudah meninggalkannya. Itu makna daripada kalimat bir. Tapi kalau dipecah, kalau tadi secara bahasa, ya bir itu kebaikan. Secara istilah cukup banyak. Namun salah satu makna yang paling pendek tapi mudah untuk dipahami itu namanya birrul walidain, tadi barusan disampaikan. Sekarang, nomor 2, makna birrul walidain itu dikatakan, Masya Allah, memberikan hak orang tua sepenuhnya. Dan melakukan kewajiban anak kepada orang tua sepenuhnya. Itu bir. Semampu kita melakukan kewajiban kita sebagai anak untuk orang tua, dan semampu kita memberikan hak orang tua dari kita untuk orang tua sepenuhnya. Semampu kita. Itu adalah makna yang kedua birnya. Karena kita punya kewajiban kepada orang tua, dan orang tua punya hak atas diri kita. Kewajiban kita serahkan untuk orang tua. Kewajiban kita kepada orang tua itu apa? Kita laksanakan semaksimal mungkin kewajiban kita sebagai anak. Dan kita serahkan hak orang tua semaksimal mungkin kita serahkan hak.
Lalu selanjutnya, apa hak-haknya? Nah, ini kita akan bahas. Ya. Hak-haknya orang tua itu apa? Ini ketika berbicara tentang birrul walidain, paling tidak ada 9 hak yang harus diserahkan kepada orang tua. Dan kita lihat dalilnya nanti. Tapi saya serahkan dulu haknya ini. Iya, pertama, iya. At-ta'ah lahuma wa talbiyatu awamiruhuma wal infaqu alaihima indal hajah. Ini nomor pertama. Apa nomor pertama? Ini dikatakan mentaatinya, memenuhi panggilannya, menjalankan perintahnya, dan memberikan nafkah kepadanya apabila dimemerlukannya. Subhanallah. Ini adalah nomor 1. Ulangi lagi. Apa hak orang tua ini? Kita taati. Kita taati. Selagi kita mentaatinya tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin ala maksiatillah. Memang taat kepada orang tua, tapi ketika misalnya ada satu perintah yang bertentangan dengan syariat, ya pastinya perintah kepada Allah ataupun kepada Allah lebih diutamakan daripada makhluk siapapun. Tidak ada ketaatan kepada makhluk demi maksiat kepada Allah. Namun, ya, ini ketika perintah dari orang tua itu, keinginan orang tua ini adalah tidak bertentangan dengan syariat, at-ta'atu lahuma, taat. Taat. Iya, subhanallah. Taat kepada siapa? Kepada orang tua. Wa talbiyatuhu atau wa talbiyatu apa artinya ya? Wa talbiyatu cepat untuk menyanggupi ataupun saat dipanggil kita cepat untuk datang. Cepat untuk datang. Tidak ada satu orang pun ketika kita memanggil setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, apapun orang tua menghajatkan, watil biatu. Ayo. Artinya adalah dengan mengatakan, punten, jangan mengabaikannya. Tapi cepat. Makanya talbiyah itu kan, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Itulah kepada orang tua. Harus cepat kita ini untuk memenuhi panggilannya. Ini dengan mengatakan, apa? Hak orang tua. Selanjutnya apa lagi? Ini baru nomor 1 ya. Saya satukan saja. Wa awamiruhuma. Perintah-perintahnya cepat kerjakan. 1, taat kepadanya. Iya. Lalu bukan hanya taat, tapi cepat untuk menyambut panggilannya. Dan cepat mengerjakan apa yang diinginkannya. Dan menginfak atau berinfak harta kita selagi dia memerlukannya atau saat-saat dia punya hajat. Itulah tanggung jawab. Daripada siapa? Ya, tanggung jawab daripada yang namanya siapa? Anak. Kepada orang tua. Masya Allah. Tinggal cek. Ta'ah kepada orang tua. Lalu apa? Cepat sambut panggilannya. Cepat siap kerjakan apa yang diinginkannya. Dan berikan infak ataupun apa yang kita berikan kepadanya saat dia memerlukannya. Itu adalah hak orang tua. Sekali lagi, ini adalah hak orang tua yang harus diserahkan kepadanya. Masya Allah. Iya. Nomor 2, apa lagi? At-tawadu' lahuma wa mu'amalatuhuma birifqin wa layyinin wa taqdimuhuma fil kalami wal masyi ihtiraman lahuma ijlalan liqadarihima. Nomor 2 ini. At-tawadu' lahuma. Ingat, harus rendahkan punten hati kita di hadapan orang tua. Harus tawaduk di depan orang tua. Sampai dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Saking untuk tawaduknya. Ingat, hati-hati ya. Wa mu'amalatuhuma birrifq, tolong. Cara-cara untuk memandang, pandanglah dengan pandangan yang rifq. Penuh dengan cinta. Ketika berbicara, ucapkanlah dengan ucapan yang cinta. Dengan lembut, tidak keras suaranya. Pelan, subhanallah. Ya, bukan hanya sekedar pelan, tapi bahasanya juga bagus. Diatur bahasanya. Masya Allah. Ya. Lalu mengatakan, selanjutnya dengan mengatakan, fil kalami wal masyi ihtiraman lahuma ijlalan liqadarihima. Punten. Kalau berjalan, jangan sesekali kita berjalan di depan dia. Kalau dia ini, ataupun punten, sedang berjalan ini, kalau berjalan, usahakan kita di belakangnya, paling tidak di sampingnya. Tapi kalau sesuatu yang berbahaya berada di depan, berarti kita berada di depannya untuk mengapingnya. Tapi kalau sedang berjalan biasa, Anda tidak perlu, misalnya lagi di mall, ya, sedang berjalan atau sedang di pasar. Kalau memang situasi bahaya, Anda di depan. Tapi kalau misalnya tidak berbahaya dan memang santai segala macamnya, Anda di belakangnya. Jangan pernah Anda berjalan di depan orang tua. Itu sebagai adab, ya, tawadhu.
Jangan pernah begitu masuk satu tempat, ternyata orang tua belum duduk, Anda sudah duduk. Jangan pernah duduk sebelum dia duduk. Jangan pernah Anda duduk, orang tua berdiri. Misalnya, kita lagi duduk sama-sama, apa di undangan atau di mana, tiba-tiba orang tua berdiri. Kita cepat berdiri. Lalu kita katanya, Mah, Pak mau kemana? Cepat berdiri. Jangan nanya, Pak, Mah mau kemana? Dianya duduk. Begitu orang tua berdiri, kita berdiri. Ada apa, Mah? Ada apa, Pak? Masya Allah. Itu dia. Jangan pernah Anda duduk duluan. Misalnya masuk ke restoran. Begitu masuk ke restoran, tiba-tiba masuk, ada kosong. Duduk ya, Pak, silakan Pak duduk, Pak. Jangan gitu. Bapaknya duduk, Pak silakan. Sudah bapaknya duduk, ibunya duduk, baru duduk. Itu adab. Kenapa? Bentuk tawaduk daripada yang ada. Begitu sedang di restoran, Bapak itu berdiri. Entah mau cuci tangan, segala macam. Punten. Jangan pernah dengan mengatakan, mau cuci tangan. Berdiri. Ada apa kira-kira? Mau cuci tangan? Oh iya, kalau memang sudah udzur atau perlu diantar cuci tangan. Masya Allah. Jadi jangan berada di depan dia. Kecuali di waktu-waktu hal yang memang memerlukan itu. Jangan pernah Anda duduk duluan sebelum dia duduk. Jangan pernah Anda berdiri. Punten, jangan pernah Anda duduk kalau dia berdiri. Ikuti, Masya Allah. Dan punten, jangan pernah bersuara lebih keras daripada orang tua. Jadi kalau orang tua memanggil dengan nada keras, misalnya nadanya tinggi, misalnya Fulan, gak usah teriak dari jauh, iya Mah, gak usah gitu. Tapi datangi mengatakan, iya ada apa Mah? Jangan pernah sama-sama teriaknya. Kenapa? Karena orang tua ketika berteriak, pantas. Iya. Tapi yang namanya anak tidak menjawab, iya Mah. Enggak. Abu Hurairah ketika sedang berada jauh, ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah nyaut, iya Bunda. Tiba-tiba dia kata, astagfirullah. Kenapa suara saya lantang? Lalu begitu datang ke ibunya, mencium ibunya dan minta maaf. Minta maaf Bunda. Kenapa? Barusan saya jawab kenceng banget. Nggak apa-apa, Mama saya salah. Enggak, saya salah. Seharusnya saya yang datang, yang beri Mama. Lalu saya bicara kepada Bunda, mengatakan, ada apa Bunda? Ke Abu Hurairah. Tahu setelah itu apa? Besoknya dia mengeluarkan duitnya, infak untuk membebaskan budak. Lalu ditanya, kenapa Anda bebaskan budak ini? Untuk mencuci dosa saya karena saya teriak di depan ibu saya. Masya Allah. Itulah tingkah dari para sahabat yang luar biasa. Berarti tawaduk di hadapan orang tua ini, punten, berbicara dengan kata lembut. Tataplah dengan tatapan yang baik. Dan bukan hanya sekedar itu. Punten, ketika dia berjalan, janganlah berjalan di depannya. Kecuali memang di waktu-waktu tertentu khusus yang ada. Iya. Subhanallah, ketika masuk satu tempat, jangan pernah Anda duduk duluan, orang tua belum punya tempat duduk. Ketika duduk bersama, ternyata orang tua berdiri, mana Anda ikut berdiri. Jangan pernah Anda duduk kalau orang tua berdiri. Masya Allah, itu adalah salah satu adab untuk birrul walidain itu seperti apa. Kan tadi menyampaikan hak-hak orang tua. Apa yang didapatkannya? 3, subhanallah. Nomor 3 ini adalah tadi sudah sambut ataupun sudah disampaikan. Masya Allah, ya. Dengan mengatakan kalimatnya hifdzus shaut inda haditsi ma'ahuma, ada tadi sudah disampaikan wa adamu iz'ajuhuma in kana naimin. Hati-hati. Tolong untuk orang yang namanya orang tua, kita sebagai anak, ya, jaga jangan sampai terganggu orang tua waktu-waktu yang memang tidak mau diganggu. Misalnya, waktu orang tua istirahat, waktu orang tua sedang tertidur, waktu orang tua sedang nyaman-nyamannya dalam keadaan istirahat, hati-hati. Jangan pernah mengganggu waktu istirahatnya. Kenapa? Itu hak mereka. Iya. Makanya suara kira-kira lagi apa lagi orang tua, diam, orang tua lagi istirahat. Orang tua lagi. Kenapa? Kan hak orang tua ini subhanallah, punten kita jaga dalam waktu istirahat itu penting buat mereka. Terkadang, punten, terkadang kita menganggap orang tua dengan cuma gitu aja kok, terganggu, cuma begini saja terganggu. Tidak. Jangan pernah menganggap remeh problem atau masalah orang lain, disandingkannya dengan kita. Mungkin buat kita ini adalah biasa, tapi buat orang tua tidak biasa. Yang namanya istirahat untuk orang tua ini, Masya Allah, ini sangat penting sekali. Maka jangan pernah mengganggu waktu-waktu yang namanya penting buat dirinya, buat mereka. Terutama, punten, untuk orang tua ini istirahat itu adalah satu hal yang penting. Misalnya dalam waktu tidur, iya, maka tidak perlu untuk diajak ngobrol ataupun diganggu waktu-waktu tidurnya. Kenapa? Ini disampaikan para ulama dengan mengatakan wa adamu iz'ajuhuma in kana ini. Apalagi dalam keadaan tertidur. Begitu datang cucunya, pisahkan dulu, jangan dulu, ke sana dulu. Nenek lagi tidur, mbah lagi tidur, nenek lagi istirahat, mbah lagi istirahat. Tahan dulu. Kenapa?
karena punten ini sebagai adab hak dia mereka untuk beristirahat. 4, ya, istimalul punten adabul kalimat, ya, adabul kalimat wa ajmaluha indal hadisi ma'aha. Punten, hak dia untuk selalu mendapatkan bahasa terindah. Hak dia untuk selalu mendapatkan kata-kata yang paling lembut. Jadi ketika bicara, ketika menyampaikan situasi, apapun yang ada, tolonglah dengan mengatakan atur bahasanya. Atur bahasanya. Kenapa? Ini adalah hak orang tua untuk tidak mendapatkan bahasa kotor. Maka dalam Al-Quran kata-kata wala taqul lahuma uf saja tidak boleh. Maka tolong ketika mau bicara dengan orang tua, atur bahasanya yang terindah, yang terbaik, yang istilahnya apa? Tidak menyinggung perasaannya. Pandai-pandailah untuk berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang paling indah. Jika punya bahasa terbaik, serahkan untuk orang tua. Karena bahasa yang terbaik itu adalah untuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya orang tua. Nomor 5, punten. Iya. Ini sebagai hak-haknya. Lalu kita nanti akan lihat dalil, lalu nanti kita lihat faidah-faidahnya. Iya. Nomor 5, ihsanu ta'amul ma'ahuma fi marhalati syaikhukhah wa adamu idharu dayyiq min talabatihima walau kanat kathiratun mutakarrirah. Ini nomor 5. Punten. Istilahnya dengan mengatakan, Masya Allah. Kalau saya sampaikan bahasanya begini. Berbuat baiklah kepada orang tua dengan ikhlas. Maksudnya apa? Berbuat baiklah terutama kepada orang tua yang sudah sepuh. Berbuat baiklah terutama kepada orang tua yang sudah sepuh sekali. Iya. Kenapa? Karena punten. Saya sampaikan. Dan tidak perlu sebagai anak memberikan alasan-alasan kepada orang tua tentang apapun karena sebenarnya orang tua sudah paham dengan apa yang dimaksud oleh Anda. Contoh, nggak usah bikin alasan segala macam. Misalnya gini, mau belanja ataupun mau ke dokter, ya, ke dokter itu mahal, misalnya. Terus akhirnya anak itu tidak mau bawa orang tuanya ke dokter karena mahal. Akhirnya anaknya bilang gini, Pak, ganti dokternya Pak, itu mah kurang bagus. Ganti rumah sakitnya, cari gimana. Padahal anak tuh ingin cari rumah sakit yang murah. Padahal orang tua sudah cocok dengan dokter itu. Nanti begini, orang tua tidak akan pernah menolak terhadap anaknya. Orang tua mengatakan, siap nak, iya nak, bener. Orang tua bisa saja lisannya bener nak, begitu nak, bener nak, begitu. Padahal hatinya orang tua tahu mengatakan, kamu nggak mau bayarin bapak nak. Tahu orang tua. Nggak usah membela-bela dirinya dengan mengatakan, dengan ucapannya, Pak, biar sehat ya Pak ya. Bapak kamarnya pindah aja, jangan di sini, mendingan di sana karena di sini tuh terkena matahari, bla 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 bla, segala macam dirayu segala macam. Orang tua paham dengan mengatakan, kamu mindahin Bapak dari kamar sini ke sana karena kamar ini mau dipakai apa. Orang tua nggak perlu bilang, tapi punten orang tua paham dan orang tua tidak akan pernah menolak. Kenapa? Karena orang tua sayang sama anaknya. Orang tua sayang sama anaknya. Maka tolong ihsanu ta'amul. Tolonglah. Yang terbaik apa yang bisa kita lakukan orang tua, lakukanlah. Apapun. Iya. Jadi ketika disampaikan kepada orang tua, kita ini tidak perlu banyak alasan kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu punya ini. Fitrah, hatinya bersih. Jadi orang tua tahu. Maksud anak itu bicara itu bagaimana. Walaupun Anda bungkus dengan bahasa apa sebagai anak, orang tua paham maksudnya kemana. Orang tua ngerti maksudnya itu apa. Orang tua itu paham. Maka tidak perlu membela diri kita, tidak perlu untuk mengukir itu dan ini agar orang tua bla bla segala macamnya. Orang tua sudah paham. Itu hati-hati. Orang tua bisa tersenyum, tapi hatinya mengatakan tidak tersenyum. Kenapa? Karena paham apa yang diinginkan oleh anaknya. Ini dia dengan ihsanu ta'amul ma'ahuma. Bahkan mengatakan wa adamu idharu dayyiq min talabatihima walau kanat katsiratun mutakarrirah. Ingat, kalaulah banyak permintaan kepada orang tua yang sudah sepuh, Masya Allah, iya, kesabaran menghadapinya adalah pintu surga yang sangat luar biasa. Bahkan, catat kalimat ini baik-baik, Masya Allah, iya. Jika, ulangi lagi ya, jika ada orang tua betah di rumah kita, jika ada orang tua senang di rumah kita, sebenarnya yang senang di rumah kita itu bukan orang tua, tapi apa? Surga yang sedang ada di rumah kita.
Jika orang tua datang ke rumah kita, sebenarnya hakikatnya bukan orang tua yang datang ke rumah kita, apa parfum surga tiba di rumah kita. Ketika orang tua datang ke rumah kita, sebenarnya hakikatnya itu ada lampu surga sudah menyala di rumah kita. Ketika orang tua datang ke rumah kita, sebenarnya permadani surga sudah terhampar di rumah kita. Tapi berapa banyak orang punten bahagia dan senang ketika orang tuanya datang. Kalau orang tuanya datang, Masya Allah, tahu hakikatnya itu ya Rabbi, pintu langit terbuka sampai ke-7. Minta apa saja. Apalagi kalau sudah dapat membahagiakan orang tua. Simpan kalimat ini baik-baik. Tapi terkadang ya orang tua juga suka betahnya itu di rumahnya dia, tidak di rumah sendiri, di rumah anaknya. Datang ke rumah udah disiapin kamar, udah siapin apa. Sehingga hari mau pulang, udah kan mas sudah disiapin di sini. Enggak, mama mau pulang, bapak mau pulang, begitu saja. Kenapa? Nah, cobalah. Begitu kita bikin rumah, ketika kita punya rumah, mau ngontrak, mau beli, ajak orang tua dan katakan ini kamar mamah kalau ke sini. Ini kamar bapak kalau di sini. Sampaikan. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapak kamu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, jangan pernah kita ini sampai membela diri atau bagaimana caranya. Padahal punten orang tua tidak perlu untuk diterangkan karena orang tua sudah paham. Apalagi orang tua sudah paham dengan karakter anaknya. Paham karakter anaknya. Bahkan orang tua bisa membaca, ini bukan karakter anak saya, pasti yang di sampingnya. Bisa. Begitu. Kenapa? Pasti di sampingnya. Hati-hati. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, orang tua ini. Apalagi kalau sudah melihat anaknya keluar, anaknya sudah berkeluarga, orang tua ingin melihat anaknya itu dengan keluarga itu indah. Biarpun dirinya berada dalam kesulitan, kesengsaraan, ataupun apa saja, yang penting anak dan mantunya bahagia. Itu orang tua. Subhanallah. Jadi benar ihsanu ta'amul. Tolonglah sebagai anak untuk paling baik melakukan yang terbaik untuk orang tua. Subhanallah. Iya. Selanjutnya, nomor 6. Apa hukukul walid? Apa hak-haknya orang tua yang harus diserahkan? Di nomor 6 ini, ad-du'a lahum birrahmah. Sebagai anak, tolong doakan orang tua sebanyak-banyaknya. Doa untuk orang tua. Kenapa? Karena ad-du'a lahum birrahmah wal ghufran wa adamu mujadalatu wal kadhib alaihim. Artinya apa? Ini ketika sama orang tua doa perbanyak. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah haknya orang tua untuk didoakan oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas apa-apa sama orang tua itu. Karena kita tidak bisa mampu membalas kebaikan orang tua. Maka walaupun dengan nyawa sekalipun kita tidak mampu untuk membalas. Jangankan dengan nyawa, punten. Iya, jangan balasan orang tua buat kita yang lainnya. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis. Bukan hadis. Ada yang datang kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, iya. Saya telah menggendong ibu saya melaksanakan ibadah haji. Saya telah menggendong ibu saya melaksanakan ibadah haji dari Yaman menuju ke Mekah. Dari Mekah menggendong lagi sampai ke Madinah. Dari Madinah menggendong lagi sampai ke Yaman. Saya berjalan, subhanallah, cukup panjang menggendong ibu saya melaksanakan ibadah haji ini. Apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Membalas kebaikan orang tua saya? Jawabannya dengan tegas, kata-kata yang sangat luar biasa. La. Walau zafra min zafaratiha. Jangankan Anda mengatakan sudah balas kebaikannya. Satu tarik nafas saja saat melahirkanmu dengan apa yang kau lakukan saat ini, Anda belum bisa membalasnya. Karena orang tua, perempuan, ketika mau melahirkan tarik nafas. Nah, satu tarikan nafas saat melahirkan kita, dibayar dengan nyawa itu belum bisa. Walau zafra min zafaratiha. Masya Allah. Seperti itu. Bahkan yang sangat yang sangat menghebohkan dan cukup jelek dalam hati gitu ya. Ada seorang datang ke Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, ibu saya sakit. Hampir 8 tahun saya menjaganya. Lalu Amirul Mukminin bertanya, mengatakan, terus kenapa? Ya Amirul Mukminin, ibu saya sakit sama 8 tahun. Saya yang memandikannya tiap hari. Saya mencari nafkah untuknya tiap hari. Saya memasak nasi untuknya tiap hari. Saya menyuapinya tiap hari. Saya memijitinya tiap hari. Saya tiap hari melakukan hal itu. Memandikannya, membersihkan kotorannya, mencari nafkahnya, memasaknya. Lalu memberikan makanannya, membersihkan tempat tidurnya. Tiap hari hampir 8 tahun saya lakukan ini, Amirul Mukminin. Apakah bisa dikategorikan saya sudah berbakti kepada orang tua? Apa jawaban Amirul Mukminin? Lah, sama jawaban. Belum.
Wala zafra min zafaratiha. Ini kebaikan yang kamu lakukan selama 8 tahun ini nih. Untuk membalas satu tarikan nafas saat melahirkanmu, itu belum bisa. Lalu kata anaknya, agak sok berjasa gitu. Anaknya mengatakan, tapi Amirul Mukminin, saya menjaga dia, merawat dia 8 tahun seperti dia menjaga saya ketika saya kecil. Ulangi lagi bahasanya. Iya, saya ulangi lagi. Dia mengatakan, tapi Amirul Mukminin, saya menjaga dia dengan cinta dan kasih sayang. Seperti halnya dia menjagaku ketika aku kecil. Umar mengatakan, lah, tidak sama. Menjaganya orang tua kepada anaknya dan anaknya menjaga orang tua saat sakit beda, kata Amirul Mukminin. Beda. Lalu punten, tolong simak teman-teman semuanya bahasa ini. Tolong simak kata-kata ini. Orang itu bertanya, beda apanya ya Amirul Mukminin? Simak dengan hati. Jawaban Amirul Mukminin. Saat orang tua menjaga anaknya dalam keadaan sakit, orang tua itu penuh dengan harapan kalau anaknya akan sehat, anaknya akan sembuh, anaknya akan sukses, akan jadi berkembang, akan jadi besar. Itu orang tua ketika menjaga anaknya saat kecil dalam keadaan sakit. Tapi saat orang tua dijaga oleh anaknya, saat orang tuanya sakit, anaknya menjaga orang tuanya yang terfikir dengan mengatakan, kapan ibunya wafat? Kapan selesai? Capek saya ngurusin. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kapan selesainya urusan ini? Nggak ada harapan besar dari seorang anak mengatakan ibunya akan sehat, bapaknya akan sembuh, bapaknya akan apa. Paling dengan berpikir mengatakan, berapa tahun lagi ya kira-kira ya? Berapa lama lagi kira-kira sakitnya ya? Berapa lagi? Udah capek ini, berapa lagi? Jadi harapan itu tidak sama dengan orang tua. Yang terbayang dengan mengatakan kata-katanya, capek, lelah. Makanya satu ibu bisa memelihara, menjaga 10 anak. Tapi 10 anak belum bisa mampu menjaga seorang ibu atau seorang ayah. Itulah letaknya kita ini. Jadi kalau dibilang mengatakan, nggak bisa kita ini bisa membalas orang tua, itu nggak bisa. Nggak bisa walau bagaimanapun. Maka paling tidak kita sumbangkan, hadiahkan untuk orang tua doa tiap hari. Doa tiap hari. Kita mau balas pakai apa kepada orang tua itu? Mau balas pakai apa? Pakai apa? Nyawa aja nggak bisa kita balas untuk orang tua. Nggak mungkin. Kenapa? Terlalu banyak jasanya. Wala zafra min zafaratiha. Itu kata-kata yang sangat tajam sekali disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Umar bin Khattab, kata-kata yang tadi disampaikan. Beda. Kita jaga orang tua dan orang tua jaga kita sangat berbeda. Sangat berbeda. Iya. Lanjut, nomor 7. Iya. Nomor 7 apalagi hak orang tua ini yang harus diberikan? Ikhtisasul bimazidi minal bir lihajatiha wa dha'fuha wa sahruha wa ta'buha fil hamli wal wiladatir radha'ah. Wal bir yakunu bimakna husnul suhbat wal asyratu bimakna ta'at wasilah. Punten. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini wabil khusus sebagai anak karena melihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali untuk kita dekati, untuk kita utamakan dari khidmat saya? Rasulullah menjawab mengatakan ummuka. Tsummaman ummuka. Tsummaman ummuka. Tsummaman abuk. Jadi dalam perkataan ini, punten, sebagai anak, walau bagaimanapun bir kepada orang tua, ke ayah penting, ke ibu penting, ke ayah bisa durhaka, apalagi ke ibu sama, ada durhaka ke ayah ke ibu itu sama. Nanti kita bahas ada satu kisah yang kejadian kisah nyata, bukan di zaman Rasul, di zaman kami lagi kuliah, ya. Nanti kita bahas. Namun yang jelas saya sampaikan dulu nomor 7 ini dan nanti kita akan lihat alasannya. Seorang anak kalau melihat daripada hadis ini, ibu sampai diutamakan 3 kali ketimbang daripada ayah. Ingat, ibu lebih diutamakan ketimbang ayah. Sampai Rasulullah, ibumu, lalu bapakmu. Pertanyaannya, kenapa seakan-akan mengatakan kata laki-laki, nggak adil nih, ibu, gitu kan? Sampai dengan mengatakan beberapa ulama ada 2 jawaban. 1, karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, ibu yang lebih lelah, ibu lebih capek, iya diterima. Itu alasan pertama. Tapi alasan kedua, punten, bahasa yang sangat indah. Dan ini saya rasa yang paling adil jawaban. Simak kalimat ini baik-baik untuk teman-teman. Kenapa ibumu, sehingga anak ini lebih kepada ibunya ketimbang kepada bapaknya. Kenapa? Jawabannya tolong simak baik-baik. Karena yang namanya laki-laki, punten, ya, khidmatnya adalah kepada kedua orang tuanya. Jadi laki-laki ini khidmatnya itu kepada ibu bapaknya.
Maksudnya apa? Laki-laki kepada ibu bapaknya. Masya Allah. Ya. Jadi seakan-akan dengan mengatakan kata-katanya. Sementara istri khidmatnya kepada siapa? Kepada suaminya. Istri surganya di suaminya. Suami kepada ibunya. Nah terus yang ngangkat istri siapa? Yang ngangkat ibu siapa? Dikasih penghargaan, anaklah yang akan mengangkatmu, hai ummahat. Itulah keadilan yang luar biasa. Ya. Jadi anak-anak ke ibu, ibu ke suaminya, suami ini ke ayahnya, ke bapaknya. Jadi dengan mengatakan kata-katanya, jika dengan mengatakan, saya kan mau berbakti kepada ibu bapak saya, kata bunda, kata akhwat, saya kan ingin berbakti kepada kedua orang tua saya dulu, apa suami saya dulu? Jawabannya tanpa ragu, suami. Oh gitu ya? Itu suami kepada siapa? Suami mah kepada orang tuanya. Oh jadi suami kepada orang tuanya, jadi ke mertua saya? Iya, terus saya bagaimana? Jawabannya, anakmu yang berbakti kepadamu. Sampai Rasulullah kata, ibumu. Masya Allah. Itu kata-kata yang sangat luar biasa. Dan ini yang luar biasa, yang sangat yang sangat indah disampaikan para ulama dengan mengatakan, kenapa ibu, tidak bapak. Jawabannya mengatakan, karena ibu ini harus khidmat kepada suaminya daripada bapak. Masya Allah. Dan ibu ini dikhidmat oleh anaknya. Ya Rabb. Ini kata-katanya berarti khususkan dengan mengatakan ibu. Tapi walau bagaimanapun dengan ucapan berarti ada durhaka dari ibu, dari ayah enggak ada, waduh, salah. Jangankan dari yang namanya ibu, dari ayah pun ada durhaka yang luar biasa. Ada satu kisah yang tadi saya ingin sampaikan, izin 2 atau 3 menit saya sampaikan. Ini adalah perkataan dari ayah. Iya. Kami waktu kuliah di sana, kebetulan kelas kami itu di samping, pas di jendela itu lapangan bola. Lapangan bola gitu ya. Jadi ketika kami masuk di semester pertama, itu ada orang di situ, subhanallah, karena kalau main bola itu di sana kan menjelang maghrib, jam 4 itu masih panas. 5:30, jam 5 baru masuk para pemanasan di sana tuh. Jam 5:30 baru mereka main bola. Nanti maghrib sholat, habis itu malam main gitu ya. Jadi kita jadi ketika kita belajar ngelihat sampai hafal pemain bola yang sering di sana. Ternyata ada satu orang main bolanya rajin, tapi orang lain sholat dia main bola aja. Kan sholat di pinggir jalan, di pinggir lapangan, gitu kan, di pinggir lapangan pada sholat dia itu terus aja bawa bola, buka cek bola, dia nggak sholat nggak mau. Akhirnya semester kedua juga saya lihat begitu. Semester ketiga pun tetap begitu. Dia orang Arab, dia bukan satu kelas dengan kami, cuman tahu dia itu pemain bola, tapi nggak pernah sholat. Karena udah jelas kok waktu sholat dia masih main tendang-tendang bola. Di semester keempat saya sudah tidak menemukan dia lagi. Saya nggak ketemu dia lagi, tak kemana, ternyata cukup dikagetkan. Saya temukan beliau sedang duduk di majelis dan sudah berpakaian gamis, sudah duduk di majelis dengan santunnya, dengan santainya. Dan disitulah saya akrab. Saya bilang, Anda suka main bola? Iya, kenapa? Saya nggak lagi, kenapa? Ternyata saya baru sadar. Karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu semester, berarti selama 1 semester 2, hampir ke 3 semester gitu kan. Keempat dia sudah nggak main bola lagi. Subhanallah. Rajin ngaji. Rajin sekali untuk ngajinya. Rajin ke masjidnya. Tiba-tiba saya nggak jumpa lagi sama beliau. Nggak ada. Nggak ada lagi. Ini kemana nih? Saya juga nggak nanya-nanya. Tapi dapat kabar. Subhanallah. Beliau ini, di kisahnya ini, mau sholat subuh, naik mobil, di perjalanan, masuk terowongan, bannya pecah. Dia turun, dan begitu dia turun dari mobil, dia ngontrol mobil, bannya, lagi kepalanya ngelihat ban mobil begitu, ternyata ada mobil tronton yang gede itu kena kepalanya. Dan wafat. Subhanallah. Di terowongan wafatnya, kepalanya pecah. Dan dikuburkan, selesai semuanya. Begitu lapor kepada orang tuanya. Orang tuanya meneteskan air mata. Kata orang tuanya, saya yang salah. Ketika ditanya oleh salah satu syekh yang ada di Ajiziyah, kenapa kamu katakan kamu yang salah? Ini penyebabnya saya. Ini adalah saya yang salah. Ini penyebabnya adalah saya, dan saya yang salah. Ketika ditanya, memangnya kenapa? Saya pernah terucap kata-kata saking kesalnya sama anak. Anak ini dari mulai SMP udah nggak bisa kepegang.
Sekolah SMP nggak beres. Main kerjaannya. Sampai SMU pun nggak beres. Main kerjaannya. Yang dia kerjakan itu, waduh, bukan hanya main saja. Tapi apa? Hura-hura, poya-poya, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Sampai jual barang yang ada di rumah. Langsung dia belikan apa. Saya marah. Sampai puncak marahnya saya. Ya Allah, ini anakku ini. Saya nggak bakalan puas kalau dia nggak mati kena kepalanya mobil gede. Subhanallah. Makanya hati-hati yang namanya orang tua tuh jangan pernah mengatakan kata-kata yang istilahnya apa ya? Kata-kata yang tidak baik lah gitu ya. Ini siapa tahu ketika kita ucapkan itu ada kabul doa. Kita kan nggak tahu sebagai orang tua bagaimana. Dan doa dikabulkan tuh pas lagi di mana. Sampai mengatakan, itulah saya yang salah. Ternyata saya lupa lagi nggak narik perkataan itu. Tapi saya pernah mengucapkan gitu, ini nggak bakalan puas saya kalau nggak dia mati itu karena kepalanya terbentur dengan mobil gede. Ternyata benar hancur kepada dia nangis. Subhanallah. Ini kata-kata dan ini terjadi. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian. Jadi jangankan perkataan ibu, perkataan ayah itu astagfirullah. Iya. Perkataan ayah juga sangat manjur sekali. Hati-hati. Birrul walidain itu penting. Sangat penting. Birrul walidain. Iya. Ada lagi. Ini masih di Ummul Qura kejadiannya. Iya. Orang yang soleh. Baik banget. Lagi ujian. Karena belajar ngapalin jam 11 atau setengah 12. Ya izin ke bapaknya. Pak, izin nih ngantuk mau beli kopi dulu keluar. Setengah 12. Bapaknya bilang, janganlah. Tapi saya masih belajar nih belum. Nggak usah lah. Di sini aja. Karena dia pengen kopi banget. Ngomong sama ibunya. Ma, mungkin. Bapak nggak ngizinin saya beli kopi. Akhirnya ibunya, Pak, tolong dong kasihin anak biar beli kopi. Kata bapaknya ngomong, ya udahlah, sana beli. Bila perlu nggak usah balik lagi. Subhanallah. Pergi sana nggak usah balik lagi. Bila perlu gitu. Bila perlu nggak usah balik lagi. Ya karena anaknya pengen kopi ya berangkat. Berangkat jam 12 kurang seperempat beli kopi. Nggak terlalu jauh di depan gitu. Belum datang setengah 1, jam 1 belum datang, setengah 2 belum datang. Kata bapaknya, tuh kan, karena diizinkan, jadi begini, mungkin ngelayapan kemana, padahal orangnya baik. Iya. Akhirnya coba dia keluar. Cari ceritanya. Begitu cari, keluar, subhanallah. Lagi ada ambulan semuanya di salah satu belokan. Ternyata dicek, subhanallah. Dia itu, entah bagaimana kecelakaannya, tapi mobilnya sudah hancur. Dan punten, ketika ditanya, mana yang punya mobilnya? Sudah dibawa ke rumah sakit. Begitu yang sekarang sudah wafat anaknya. Itulah kata-kata bapaknya Matan. Bila perlu jangan balik lagi. Hati-hati. Orang tua, kita nanti, bahkan kita mungkin sebagai orang tua, hati-hati. Iya. Jadi hati-hati. Yang saya ingin sampaikan dengan mengatakan di sini adalah kekhususan kepada ibu memang ada dalam hadisnya. Namun bukan berarti mengatakan ayah tidak seperti ibu sama. Iya, sama. Karena ada durhaka dari ayah dan ada durhaka dari ibu. Nomor 8. Apa hak-haknya lagi? Iya. Hak-hak daripada orang tua diserahkan agar kita menjadi anak yang birrul walidain. Ini dia mengatakan syukruhum alladzi jaa maqrunan bi syukrillahi wa du'a lahum liqauli ta'ala fi surat al-Isra wahfidh lahum janaha dzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini nomor 8. Kalau tadi kan di nomor 6 itu doa ya. Nomor 7 mengkhususkan untuk orang tua, bil khusus ini adalah ibu. Yang ke-8 ini adalah punten syukruhuma. Syukruhuma itu artinya adalah kalau digambarkan ya. Cobalah sebagai anak usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Syukruhuma itu artinya apapun yang orang tua berikan kepada kita, lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu syukruhuma. Makanya kalau dibilang syukron, itu kan bahasa Indonesia tuh sering jadi syukron. Kalau bahasa Indonesia terima kasih. Syukron. Itu syukur. Syukron itu begini. Kalau saya datang ke rumah teman-teman, setelah itu dikasih minum. Dikasih minum, saya pegang minuman itu, lalu katakan syukran. Syukran itu artinya, punten bahasanya. Syukran itu artinya, saya akan terima minuman ini, dan saya akan minum minuman ini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Itu syukran. Tapi kalau saya bilang syukran, tapi saya tidak meminumnya, berarti saya tidak mengindahkan, melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi air. Jadi syukran itu artinya, saya terima apa yang kau berikan padaku dan saya akan lakukan
seperti apa yang kau inginkan atas pemberian yang kau berikan pada aku. Itu syukran. Saya dikasih pulpen. Nih, Abi Maki pulpennya. Saya katakan syukran. Artinya, saya terima pulpen ini dan saya akan gunakan pulpen ini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Itu syukran. Syukran. Iya. Ketika mengatakan kata-kata syukran demikian. Mau dikasih apa? Syukran, syukran, syukran. Artinya saya terima apa yang kau berikan dan saya akan gunakan apa yang kau berikan ini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Itu syukran. Maka asyukruhuma artinya apa? Menggunakan apa yang diberikan oleh orang tua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu syukran artinya. Iya. Apa coba? Yang diberikan oleh orang tua, lakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Atas pemberiannya apa? Subhanallah. Ini dia yang dikatakan syukran. Makanya kata-katanya, ucapannya syukran. Sering kan bahasa Indonesia, syukran ya. Kita bilang terima kasih aja jawabannya. Syukran, oh artinya itu terima kasih. Padahal bahasa Arab itu dalam sekali. Dalam sekali. Kenapa Quran harus pakai bahasa Arab? Karena nggak ada bahasa yang paling keren, paling bagus kecuali bahasa Arab. Paling lengkap bahasa Arab. Nggak ada kayak bahasa Arab. Coba cek. Coba misalnya mengatakan mau pakai bahasa apa? Nggak ada. Saya tanya sama teman-teman di sini. Tolong terjemahkan. Misalnya sujud. Sujud itu bahasa apa ini? Sujud itu bahasa Arab. Yang bisa bahasa Sunda, yang bisa bahasa Jawa, yang bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Perancis, yang bisa bahasa apa? Tolong artikan sujud itu apa? Nggak ada, nggak punya. Sujud ya sujud. Kenapa? Kita nggak punya bahasa. Ya udahlah, saya mau pakai bahasa Indonesia. Monggo kalau keke. Kalau pakai bahasa Indonesia, menempelkan 7 anggota badan. 1, 2, 3, lutut. Ya 1, 2, 3, lutut 2, 4, 5, lalu bawahnya 6, 7. Kaki itu. 7. Jadi menempelkan anggota 7. Menempelkan 7 anggota badan dengan kening di bawah, lalu duburnya di atas dengan dada terbuka. Panjang banget bahasanya. Insya Allah anak gak bakalan paham. Ketika sami Allahu liman hamidah, setelah sami Allah, terus apa nah sekarang? Sekarang tempelkan 7 anggota badan, kening, 2 tangan, lalu dengan 2 lutut, lalu 2 kakinya, dengan dahi di bawah, lalu duburnya di atas. Bingung dia. Maksudnya apa? Sujud. Oh sujud, baru paham. Pakai bahasa apa aja? Makanya bahasa Arab ini, waduh, apa namanya ya, dalam sekali. Makanya ketika syukran, itu lebih indah ketika mengatakan kata-kata yang lain. Syukran artinya, syukran. Aku terima apa yang kau berikan, dan aku akan lakukan pemberian sesuai dengan apa yang kau inginkan. Masya Allah, itu kata-katanya. Iya, itu. Makanya ada kata-kata afwan. Jawabannya afwan kan? Artinya apa? Ketika afwan, artinya, aduh jadi merepotkan dong. Jadi harus melakukan apa yang aku inginkan. Itu afwan, iya. Coba syukran, afwan, katanya kan? Iya, kenapa? Aku terima apa yang kau diberikan dan aku akan lakukan apa yang kau inginkan. Aduh, jadi ngerepotin dong kalau gitu. Kamu harus ngelakuin apa yang aku inginkan. Jadi kamu harus minum, jadi kamu harus makan. Afwan, maaf ya kalau jadi ngerepotin ini. Nah, itu bahasanya. Jadi kalau kita lihat bahasa Arab, oh tajam sekali. Syukran, ya afwan. Iya, kata-katanya. Subhanallah, iya. Tapi kalau kita kan, terima kasih. Jawabannya, kembali. Terima kasih, aku terima kasihmu. Kita kembali. Satu saat kembaliin lagi kasihku ini ya. Dia minta balas jasa kalau gitu. Ya, terima kasih kembali harus dibalikin. Makanya kalau mengatakan kata-katanya emang keren bahasa Arab ini. Syukran, afwan. Masya Allah, itu bahasanya. Jadi, syukrahuma artinya apa? Apapun yang Allah berikan kepada kita dari orang tua, tolong. Tolong apa? Tolong yang namanya pemberian orang tua, lakukan sesuai dengan apa yang orang tua inginkan. Apa haknya lagi? Nomor 9. Masya Allah, ya. Dengan mengatakan, Masya Allah, ini ada hampir mirip, ya. Tapi di sini gambarkan al-ihsanu ilaihima wa taqdimu amruhuma wa talabahuma wa mujahadatu nafsi bi ridahuma hatta in kana ghairu muslimin liqauli ta'ala surat Luqman wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi'. Di sini katakan dalam surah Luqman ya ayat 15 ini diucapkannya kata-kata ihsan ilaihima wa taqdimu amruhuma wa talabahuma. Ini hampir mirip. Artinya apa? Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan ihsan. Iya. Ihsan ini berbuat baik kepada orang tua dengan berbagai macam apa yang bisa kita lakukan. Maka camkan baik-baik. Sahabat-sahabat, teman-teman, dalam Al-Qur'anul Karim, iya, ada kata-kata ihsana, ada kata-kata husna untuk orang tua ini. Contoh punten. Iya. Jadi kepada orang tua itu ada kata-kata ihsana, ada kata-kata syukur seperti anishkurli wali walidai,
Dan ada kata-kata husna. Kalau syukur tadi sudah saya sampaikan. Tapi ada kata-kata ihsan. Contoh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata-kata ihsan. Iya. Ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah ini. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pasti sama saja. Artinya apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua, ihsana sama husna. Padahal ada sesuatu perbedaan yang luar biasa. Ketika Al-Qur'an mengatakan contoh yang ada dalam suratul Isra ataupun contoh yang ada dalam surat An-Nisa, ini sebagian langsung kepada dalil-dalil yang ada, ya. Contoh misalnya kalau teman-teman mau mencatat ada suratul Isra ayat 33, maka 23 ya, dengan mengatakan kata-katanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Yang kedua ada dalam suratul Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata-kata ihsana. Ada lagi dalam suratul Ahqaf wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ihsana. Iya. Tapi begitu ketemu dengan suratul Ankabut tidak pakai ihsana, tapi ucapannya wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Apa bedanya ihsana dan husna? Kalau ihsana berbuat baik kepada orang tua secara langsung. Ihsana. Berbuat baik kepada orang tua secara langsung. Ma, ini minumannya. Ma, ini airnya. Ma, ini pakaiannya. Ma, sakit saya pijitin. Ayo ma, bawa ke dokter. Ayo ma, bapak sakit ke dokter pak. Ayo, itu ihsan. Ihsan. Iya. Nah, aduh bapak lagi perlu ini buat dana. Ini dikirim uangnya. Ihsan. Masya Allah. Dengan mengatakan bapak ini nggak ada makanan di sini. Sebentar, saya kirim makanan. Kirim ihsan. Ihsana ini adalah hubungan langsung antara anak dengan orang tua. Memberi, berkunjung, ya, menyampaikan, telepon, segala macam itu adalah ihsana. Hubungan terbaik. Hubungan antara anak dengan orang tua secara langsung. Imma berkunjung, imma bertelepon, imma memberi sesuatu, imma memberikan memberikan hadiah apa saja itu ihsan. Dipanggil datang ihsan. Ditelepon, diangkat teleponnya ihsan. Masya Allah, ya. Memberikan belanja kepada orang tua, mentransfer uang, memberi makanan itu ihsan. Ihsan. Wabil walidain ihsan. Tapi ada wa wassaynal insana biwal husna. Apa husna? Husna artinya adalah membuat orang tua bangga kepada anaknya dengan prestasi dari anaknya. Itu pun berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Misalnya, anaknya sukses, anaknya baik, anaknya terkenal dengan kebaikannya, anaknya berhasil. Subhanallah. Orang tua bangga nggak kira-kira? Maka seakan-akan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah wasiatkan kepada kalian, jadilah Anda menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Kenapa? Karena saat orang tua bangga kepada kalian sebagai anak, sebenarnya Anda juga sama telah berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Anaknya berprestasi, kira-kira orang tua bangga nggak? Bangga. Anda telah berbakti kepada orang tua dengan cara membuat orang tua bangga. Berarti, kalau orang anaknya sih, Masya Allah, istilahnya apa? Nyusahin sama orang tua dengan kabar-kabar miring aja. Anaknya begini, anaknya berarti dia ini tidak husna. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau orang anaknya bikin bangga, anaknya sukses, anaknya dipuji orang, anaknya berhasil, orang tuanya bangga, berarti ini anak telah birrul walidain. Tapi bukan secara ihsana, tapi birrul walidain secara apa? Husna. Wah, alhamdulillah. Oh, misalnya ketemu. Aduh, ini bapaknya Fulan, iya. Udah, Masya Allah, Fulan tuh sekarang itu jadi imam di sana. Fulan itu Masya Allah jadi komplek itu jadi enak di sana. Jadi ngaji jadi hidup, ngaji jadi senang, masyarakat jadi bahagia. Nah, punten. Apakah anak itu ngasih duit sama orang tuanya? Tidak. Apakah anak itu berkunjung sama orang tuanya? Tidak. Tapi dapat kabar anaknya adalah soleh, anaknya dikagumi, anaknya diangkat derajatnya. Punten. Dia telah berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya dengan cara husna. Jadi ihsana berbuat baik langsung, husna nggak langsung. Tapi apa? Orang tua bangga. Jadi seakan-akan mengatakan Anda bisa berbakti kepada orang tua Anda dengan cara Anda membuat
orang tua bangga sama diri Anda. Mungkin, alhamdulillah saya sudah ihsana nih, tapi sudah husna belum? Udah husna belum? Apa yang membuat orang tua bangga kepadamu? Berarti Anda sudah husna. Jadi kalau anak belajar sukses sampai S1, S2, orang tuanya bangga, berarti salah satu termasuk sudah husna. Iya. Jadi hak-hak orang tua, iya, yang harus diserahkan agar kita menjadi apa tadi? Menjadi namanya birrul walidain, iya. Memberikan hak-hak orang tua yang indah untuk orang tua. Emang kejadiannya. Selanjutnya, ya, saya sampaikan, bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Aduh, orang tua saya sudah tidak ada, tapi saya ingin birrul walidain sama orang tua, apa yang harus dilakukan? Punten. Apabila orang tua sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Punten. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, nanti kita bahas ada hadisnya, ya. Atau saya bacakan hadisnya. Dengan mengatakan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Bani Salamah datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala ya Rasulullah, ya, hal baqiya min birri abawai syai' wa birruhuma bihi min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa birrul walidain setelah mereka wafat, setelah mereka tidak ada? Qala na'am. Rasulullah, ya, masih bisa. Apa? Ad-du'a atau as-salatu alaihima atau ad-du'a. Masya Allah. Doa. Libatkan orang. Doa. Wal istighfaru lahuma. Masya Allah. Minta ampunkan untuk mereka berdua. Wa ifa'u bi'uhudihima. Nanti kita bahas. Melanjutkan janji-janji apabila mereka ada janji yang ingin dikerjakan. Tapi dia tidak sempat melakukannya, tapi Anda mampu lakukan. Subhanallah, iya. Wa ikrami sadiquhuma, punten, menghormati teman-teman orang almarhum. Iya. Lalu dengan mengatakan, Masya Allah, iya, kalimat yang indah, wasilaturrahim allati la tusulu illa bihima. Subhanallah. Istilahnya apa? Silaturahim dijaga dengan teman-teman orang tua atau almarhum. Berarti di sini melalui hadis ini saya gambarkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya padahal orang tua saya sudah wafat? Rasulullah bilang masih bisa, sangat bisa. Yang pertama, doa untuknya. Doa apa saja? Doa apa saja? Mau beristighfar silahkan, mintakan kepada Allah ampunan untuk almarhum, terus lakukan. Ada yang bertanya, mungkin kalau seandainya saya sebagai anaknya nih mau melakukan sesuatu bukan hanya doa, misalnya saya ini mau infak atas nama orang tua, boleh nggak? Boleh, silahkan. Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu milik bapakmu, maka lakukan. Insya Allah bisa. Iya. Tapi bagaimana Bimangki misalnya kalau saya ini mau baca Quran, apakah mau baca Al-Fatihah atau baca surat apa lalu dihadiahkan kepada orang tua, nyampe apa enggak? Punten. Memang di sini ada khilaf para ulama tentang masalah ini. Namun tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, dalam perbedaan pendapat ini sampai atau tidak sampainya, namun punten tanpa merasa hormat, yang kami lihat dari berbagai macam pendapat para ulama, ternyata yang paling banyak ulama berpendapat, insya Allah sampai. Iya. Sampai insya Allah. Tapi kalau saya emang tidak sampai, ya tidak apa-apa. Yang penting doakan. Mana kok bisa disampaikannya? Tidak terlalu jauh. Kita mengambil contoh hadis misalnya. Ada seseorang saat haji, dia kata, labbaik Allahumma an Shibrimah. Labbaik Allahumma an Shibrimah. Ya Allah, aku penuh haji atas nama Shibrimah. Jadi bukan atas nama dirinya. Aku berhaji atas nama Shibrimah. Jawab, siapa Shibrimah? Kata Rasulullah. Bukan haji kamu. Bukan. Shibrimah itu adalah kakakku. Mana kakaknya? Udah meninggal. Terus ya aku haji atas nama Shibrimah. Kamu sudah haji belum? Belum. Haji dulu kamu, tahun depan baru kamu haji untuk Shibrimah. Berarti Rasulullah katakan, haji untuk kakakmu tahun depan dah, karena kamu belum haji saat ini. Apakah Rasulullah melarang? Tidak. Maka dia haji tahun depannya untuk Shibrimah. Sementara haji itu ada tawafnya, ada sa'inya, ada baca Qur'annya, ada doanya, ada arafahnya, di wukuf Arafah, ada wukuf di Minanya ataupun mabit di Minanya, ada jumrahnya, ula wusta aqabah, ada tawaf ifadahnya lagi, ada tawaf pada. Waduh, seabrek-abrek yang namanya punten manasik haji. Dan itu bisa
dilakukan. Apalagi kalau hanya baca Quran. Hanya baca Quran dihadiahkan, insya Allah. Iya. Allahumma inni wahabtu qiraati li fulan ibnu fulan. Bismillah sampai. Ya Rabb, ini kata-kata terindah. Maka sebagai anak, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Atau ketika menghadapi orang tua sudah wafat, waduh, sayang kalau nggak dikasih doa orang tua. Mereka itu sangat menunggu doa kita. Pernah dengar nggak? Sampai Imam Syafi'i menjadikan ini ada rukun khutbah. Jadi kalau kita lagi Jumatan, itu ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kan? Wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, itu kan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mukminin mukminat, baik yang hidup ataupun sudah wafat, gitu. Ketika siapapun berdoa, ampuni orang-orang mukminin mukminat, baik yang hidup ataupun sudah wafat, begitu bilang ataupun sudah wafat, tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang di alam barzakh yang sudah wafat berebut doa itu. Wah, itu doa itu kayak saweran gitu. Wah, doa untuk kita semua yang sudah wafat, doa, Masya Allah. Diambilnya. Tiba-tiba ada yang bukan cuek, tapi apa? Diam saja. Lalu ditanya, lah, kamu nggak berebut dengan doa itu? Jawaban beliau apa? Saya tidak berebut. Kenapa? Karena anak saya tiap hari doain saya. Buat saya pribadi. Jadi saya sudah dapat semuanya. Masya Allah. Bahagianya orang tua kalau sudah dapat terus dari orang tua. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Jadi doa. Lalu apa lagi? Tolong. Keinginan orang tua waktu masih ada apa kira-kira? Bisa dilakukan? Lakukan. Atau kebiasaan orang tua baik yang dikerjakan orang tua apa? Lakukan? Lakukan. Ketiganya apa? Yang ketiganya ini kan lagi birrul walidainnya untuk orang tua yang sudah tidak ada, ya. Yang ketiganya apa? Sambung silaturahim dengan teman-temannya. Tidak putus begitu saja. Masya Allah, ini adalah kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan apabila orang tua sudah wafat. Ikhtitam, sebelum nanti kita tanya jawab, ayat saya ingin sampaikan, ya, dengan mengatakan apa harus birrul walidain. Kenapa? Satu, kenapa harus birrul walidain? Kenapa? Karena sababul dukhulil jannah. Ini alasan. Kenapa ya saya harus birrul walidain? Karena penyebabnya adalah penyebab untuk menjadi ahli jannah. Tadi hadisnya dibacakan. Rohimal anf, sungguh merugi, gitu kan? Kalau dikatakan rohimal anf itu, memang dikatakan merugi, karena susah bahasanya. Ini kalau rohimal anf, artinya ini kalau bahasanya, rohimal anf, orang yang jatuh, tersungkur, hidungnya, rusak karena tersungkur, besuk gitu, itu rogimal anf. Kalau bahasa Sunda mati sungkruk gitu ya. Jadi orang hidung landingnya sampai rusak hidungnya karena apa? Busuk gitu, kena aspal. Busuk itu namanya rogimal anf. Rogimal anf itu begitu, ya. Makanya dikatakan itu bahasa Arab rogimal anf. Artinya apa? Kalau bahasa kita kan sudah jatuh ketiban tangga gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak ketemu, sudah jatuh ketiban tangga. Artinya rohimal anf. Rohimal anf itu jatuh yang landing hidung. Parah itu. Ya. Jadi jatuh langsung busuk gitu. Jadi kusuk gitu. Hancur dari sini ya. Itu rohimal anf. Ya. Maka sampai 3 kali. Rohimal anf. Rohimal anf. Rohimal anf. Kalau bahasa Sundanya tikusruk gitu ya bahasanya. Siapa mereka? Mereka yang ada orang tuanya tapi tidak sanggup untuk membahagiakannya. Subhanallah. Mereka yang ada tiket surga tapi tidak diambilnya. Jadi rohimal anf yang punya tiket surga tapi dicuekin siapa? Yang punya orang tua tidak sanggup membahagiakannya. Itu dia rohimal anf. Jadi kenapa harus birrul walidain? Karena penyebab menjadi dirinya ahli surga. Jangan dibiarkan. Kedua, kenapa harus birrul walidain? Punten dengan mengatakan kata-katanya. Kaunu min ahabbil a'mal ilallah. Karena perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain. Bisa dibayangkan ya? Perbuatan yang dicintai oleh Allah itu birrul walidain. Hadisnya apa? Kalau tadi kan rohimal anf ada dalam hadis Imam Muslim dan Tirmidzi, ya. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, sa'altu Nabi ayyul amal ahabbu ilallah. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, amalan apa sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat dalam waktunya. Qultu tsumma ay. Terus apa ya Rasulullah? Masya Allah, Rasulullah katakan birrul walidain. Masya Allah. Birrul walidain. Itu bayangkan amalan setelah sholat birrul walidain. Setelah sholat itu langsung ke birrul walidain. Allah birrul walidain. Masya Allah. Ya, coba punten.
sedikit saya tambahkan sebelum nomor 3. Kan ada yang namanya Allah itu punya Ar-Rahman Ar-Rahim, punya Asmaul Husna. Ya. Rabbul Alamin. Itu artinya Rabbul Alamin. Rabb itu milik Allah loh bahasa itu. Rabb itu milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menciptakan, yang menjaga, yang mendidik. Masuk itu Rabb itu luar biasa. Rabb itu Allah. Ya Rabb, gitu kan? Panggil kan? Tapi punten, saking Allah menghormati orang tua kita, kata-kata Rabb ini Allah pinjamkan untuk orang tua. Allah pinjamin orang tua nih, ini buat aku sebenarnya, tapi aku pinjamin buat kalian ya orang tua. Kenapa? Mana buktinya? Coba doanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama, lanjutkan. Kama rabbayani. Iya, pakai rabbayani. Rabbayani. Rob digunakan katakan Robnya Allah itu untuk orang tua. Kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Ini Allah untuk mengangkat derajat orang tua itu dahsyat sekali ya. Nomor 3, ya kenapa harus birrul walidain? Jawabannya karena birrul walidain ini muqaddamun alal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Percaya atau tidak? Birrul walidain ini lebih diutamakan daripada jihad fi sabilillah. Waduh, beneran? Iya. Saya sampaikan hadisnya ini. Iya. Saya sampaikan. Aqbala rajul in nabi faqala ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi ajru min Allah ta'ala faqala hal min walidayka ahadu hayy qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi ajru min Allah ta'ala qala na'am qala farji fa ahsin sahibathuma subhanallah. Ya, kalimatnya muttafaqun alaih. Jadi kayak gini, ada seorang datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya jauh-jauh datang untuk berjihad fisabilillah, ingin mendapatkan ridha Allah. Subhanallah. Jadi ada orang, kisahnya malah ini datang dari Yaman. Jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, lalu apa? Untuk berperang bersama Rasulullah. Rasulullah begitu datang, Rasulullah tidak nanya, keahlianmu apa? Keahlianmu main pedang? Keahlianmu gulat? Keahlianmu main panah? Tidak begitu. Ketika ditanya ingin mendaftar jadi pasukan, apa Rasulullah bilang? Ibumu masih ada? Bapakmu masih ada? Pertanyaan tajamnya. Mau daftar jadi mujahid, yang ditanya ibu bapakmu masih ada? Bisa dibayangkan itu. Mau daftar jadi mujahid bersama Rasulullah, perang jadi pasukan, ditanya ibu bapakmu masih ada? Ini zaman dulu, zaman waktu kita dengar ada orang jihad, tiba-tiba bom sendiri. Orang tuanya bingung, nggak tahu anaknya ngapain. Jadi udah salah kaprah takutnya dengan memahami, memeras ataupun mencuci otaknya itu, ya. Jadi nggak ada kata-kata begitu datang. Apakah ibumu masih ada? Masih ada. Dua-duanya masih ada. Jadi kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan berjihad seperti ini? Iya, balik ke ibu bapamu. Dekat dengan mereka. Masya Allah, jaga mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, ilzam qadamaihima fatammal jannah. Dekat dengan kakinya, bahagiakan mereka karena di situ pintu surgamu. Masya Allah. Jadi kalau dilihat kenapa sih saya harus birrul walidain? Karena birrul walidain itu muqaddamun alal jihad. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Nomor 4. Kenapa harus berjihad? Kenapa harus birrul walidain? Karena ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena yang namanya punten ridho Allah ada di ridho orang tua dan murka Allah ada di murka orang tua. Iya. Kelima, subhanallah, ini terakhirnya, iya. Kenapa harus birrul walidain? Jawabannya fil birri dikatakan munjatu min masaibid dunya bal huwa sababun tafrijul kurub. Punten kalimatnya. Saya sampaikan di sini, ya. Yang namanya birrul walidain itu akan menjauhkan dari berbagai macam kesulitan yang ada di dunia, ya, dan akan membuang kesulitan yang ada di akhirat. Maka ketika kita birrul walidain, selagi kita masih membahagiakan dan mampu membahagiakan orang tua, tenang. Kenapa? Karena punten, selagi orang tua bahagia, maka pintu langit akan terbuka dan Allah akan menjaga orang-orang yang menjaga orang tuanya. Itu kalimat yang sangat indah. Sebagai kalimat yang mudah disampaikan, walaupun ini adalah lemah perkataannya, namun banyak ulama untuk menyampaikan kalimat ini sebagai ikhtitamnya.
Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu banyak doanya. Udah berpuluh-puluh tahun, ya Allah hancurkan Fir'aun, dia ngaku Tuhan. Ya Allah bereskan Fir'aun, dia ngaku Tuhan. Nabi Harun pun mengaminkannya. Tapi tahu berapa tahun Nabi Musa berdoa agar Fir'aun hancur. Berapa tahun Nabi Musa berdoa? Sampai puluhan tahun, sampai beberapa riwayat 50 tahun. Diaminkan oleh Nabi Harun, diaminkan oleh Nabi Yusha. Ya Allah hancurkan Fir'aun, dia itu udah keterlaluan, ngaku Tuhan, dia itu ngaku Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi punten bahasanya, depending. Akhirnya sampailah satu waktu tenggelamlah di laut. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa sampai begitu padahal Nabi Musa doanya makbul? Jawaban, apa kata Jibril? Allah pending doanya Nabi Musa diakhirkan, dikabulkannya. Kenapa? Karena Allah suka dengan satu perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu kisah Israiliyat yang disampaikan oleh Syekh Nabil Awadhi, disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ya, dengan matan apa yang disukai oleh Allah itu? Karena Fir'aun itu birrul walidain. Masya Allah. Hormat kepada orang tuanya. Nggak pernah mengatakan kata-kata kotor kepada orang tuanya. Sampai hampir tiap hari nyuapin orang tuanya. Itulah satu perbuatan. Sehingga, punten, namanya Pak, doa Nabi Musa itu agak sedikit diakhirkan karena kata-kata itu. Jadi kalau saya gambarkan, kalau Fir'aun aja birrul walidain, masa kita tidak sampai birrul walidain? Berarti kalau ada orang yang tidak birrul walidain, itu lebih apa ya namanya? Lebih aun daripada Fir'aun. Saya juga bingung bicaranya apa ya. Lebih dahsyat daripada Fir'aun, gitu ya. Itu hanya sekedar gambaran dengan mengatakan orang yang birrul walidain itu mustahil untuk dipersulit dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyebab daripada yang ada. Terakhirnya, tidak ada azab, tidak ada kesulitan yang Allah segerakan di dunia kecuali durhaka kepada orang tua. Itu dia. Iya. Tidak ada kesulitan ataupun azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kecuali berkaitan dengan dosanya anak kepada orang tua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini mungkin dapat disampaikan. Silakan jika ada yang disampaikan atau ditanyakan, masih ada waktu dalam beberapa waktu kesempatan ini. Silakan. Allah ibarik fiik. Mangga. Silakan. Terima kasih Ustaz Uli Maki atas pemaparannya yang cukup sangat padat sekali. Ini saya sudah mencatat kurang lebih sampai 3 lembar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat anak pribadi. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, mungkin kita coba summary-kan, mungkin karena ada beberapa jemaah yang kayaknya terlambat hadir gitu ya. Jadi ada beberapa hak daripada orang tua, hak orang tua ya. SD, Bismillah, Bina, terus KMP kan. Mohon maaf, saya mute dulu sebentar. Ya. Baik, kita coba sampaikan dari awal, yaitu birrul walidain. Itu bir artinya secara tata bahasa berbuat baik atau kebaikan. Birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bukan hanya secara bahasa berbuat baik kepada orang tua, tapi birrul walidain itu maknanya cukup luas ya Ustaz. Jadi kita mengetahui apa saja yang mereka suka dan tidak disukai oleh orang tua. Oleh karenanya sebelum mereka memintanya atau request gitu ya ke kita supaya tidak melakukan sesuatu, kita sudah mengerjakannya terlebih dahulu gitu ya. Dan yang kedua adalah memberikan hak orang tua sepenuhnya, semampu kita memberikan hak orang tua dengan sepenuhnya dan semampu kita gitu ya. Dan hak orang tua itu ada 9. Yang pertama adalah wa ta'atu, yang artinya mentaatinya, memenuhi panggilannya, menyanggupi apabila memang sudah dipanggil. Dan yang berikutnya adalah memberikan nafkah apabila memerlukannya. Kurang lebih pengertiannya adalah memberikan infak harta kita selagi mereka punya hajat tertentu ya. Jadi kita memberikan nafkah kita untuk kepada orang tua yang memerlukan. Dan yang nomor 2, harus merendahkan hati kita dan diri kita di depan kedua orang tua. Jadi kalau jalan diusahakan di belakang atau di samping, kecuali kalau ada berbahaya gitu ya, Satya mungkin bisa jalan di depannya, tapi tetap harus mengutamakan yang namanya adab. Jangan pernah duduk sebelum mereka duduk terlebih dahulu, jangan pernah bersuara lebih keras, jangan pernah berlaku yang tidak pantas di depan orang tua. Sampai-sampai Abu Hurairah dalam riwayatnya sampai membebaskan budak ya saat berbicara dengan nada yang lebih tinggi di hadapan kedua orang tuanya.
Dan yang ketiga, jangan sampai orang tua terganggu pada saat waktu-waktu yang tidak mau diganggu, misalkan waktu tidur gitu ya Ustaz ya. Terus yang keempat adalah berbuat baiklah kepada orang tua dengan ikhlas, terutama apabila sudah sepuh. Jadi kita harus punya kesabaran gitu, dan kesabaran dan keikhlasan dalam berbuat baik kepada orang tua. Nggak perlu memberikan alasan segala macam, misalkan cari dokter untuk perawatan yang murah di rumah sakit dan lain sebagainya gitu, jangan. Tapi lakukanlah yang ihsanu ta'amul, lakukanlah yang terbaik untuk kedua orang tua kita gitu. Dan yang berikutnya adalah kamu dan orang tuamu adalah kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi selalu merasakan bahwa orang tua itu jika orang tua senang di rumah kita itu adalah surga ya Ustaz ya. Jadi diusahakan ini adalah kamar mama dan lain sebagainya. Jadi kita mempunyai kekhususan untuk mereka di rumah kita memberikan kekhususan kepada mereka. Dan sebagai orang tua anak, kita juga harus mendoakan orang tua sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun orang tua kita sudah berikan segala macam, tidak bisa kita tetap membalas satu tarikan nafas mereka yang diberikan dengan nyawa, itu belum bisa ya untuk membalas apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Dan kita juga harus selalu ingat saat orang tua menjaga kita dari kecil sampai sekarang, menjaga kita, merawat kita dalam keadaan sakit dan bersusah payah, mereka menaruh harapan. Tapi jangan sampai juga nanti pada saat kita merawat orang tua, justru sebaliknya kita memberikan balasan yang tidak pantas gitu ya. Bisa dibilang kita tidak ikhlas, malah mengeluh. Jangan sampai seperti itu. Dan yang berikutnya nomor 7, ikhtisosil yaitu sebagai anak lebih diutamakan 3 kali ibu ya Ustaz ya dibandingkan ayah. Jadi karena ibu mengandung, menyusui dan lain-lain, tapi juga karena yang berikutnya adalah laki-laki itu hikmatnya kepada orang tuanya. Jadi istri itu hikmat kepada atau surganya kepada suami, dan suami adalah hikmatnya, jangan lupa ini adalah kepada ibunya. Dan yang berikutnya, cobalah sebagai anak nomor 8, apapun yang orang tua berikan kepada kita terima yang diberikan dan melakukan apa yang orang tua berikan. Ini tadi Ustadz sampaikan asyukruhuma ya Ustadz ya, syukron tadi ya Ustadz ya. Jadi salah satu sampai nomor 8, dan yang terakhir nomor 9 adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala cara yang bisa kita lakukan. Ihsana artinya berbuat baik secara langsung, hubungan langsung antara anak dan orang tua seperti menyuapi, memberikan, mentransfer dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang husna yang artinya berbuat baik tapi tidak langsung ya Ustaz ya. Jadi artinya dengan hanya berusaha memberikan kebanggaan kepada orang tua dengan prestasi, dengan akhlak yang baik, dengan kebaikan-kebaikan, itu sudah memberikan kebahagiaan atau kebaikan kepada orang tua sebagai salah satu bentuk birrul walidain. Dan bagaimana apabila orang tua sudah tidak ada, apakah bagaimana cara kita birrul walidain? Yang pertama berdoa untuk orang tua, meminta ampunan untuk orang tua, istighfar, membaca Al-Quran, melanjutkan janji-janji orang tua, apabila mampu menghormati teman-teman orang tua, menjaga silaturahim dengan sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka. Dan kenapa harus birrul walidain? Yang pertama penyebab untuk menjadi ahlul jannah. Terus yang kedua perbuatan yang dicintai Allah. Terus yang ketiga adalah lebih utama dari jihad fisabilillah. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja summary singkat dari Anda Ustaz untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup kita masih ada waktu sebentar untuk sesi tanya jawab. Silahkan jamaah apabila ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, silahkan. Bisa langsung dimatikan mic-nya atau bisa langsung menuliskan juga di kolom chat juga. Silahkan. Tafadhol. Baik, ada yang bertanya? Silakan jamaah. Kalau belum ada, mungkin Ana ini ada pertanyaan Ustaz. Ini mungkin berkaitan ke kisah nyata lah ya, bisa dibilang di kehidupan Ana lah ya. Jadi ada begini Ustaz ceritanya, sampai orang tuanya meninggal itu, seperti yang tadi Ustaz ceritakan mengenai ada yang pada saat pengalaman Ustadz di saat kuliah Ustadz ya, sampai ada yang dihantam oleh mobil yang besar itu sampai kepalanya pecah. Nah ini ada kisah juga mungkin di keluarga Ana ya, bisa dibilang ada kisah di mana misalkan si Fulan ini dia durhaka terus gitu ya terhadap orang tuanya,
sampai orang tuanya meninggal dan mengucapkan kata-kata yang sampai kapanpun hidup tidak akan selamat gitu. Nah, apabila keluar kata-kata seperti itu dan orang tuanya meninggal, dan pada saat itu si fulan ingin bertobat gitu, Ustaz. Ingin bertobat, ingin berusaha untuk memperbaiki diri dan semuanya untuk kehidupan si fulan ini untuk lebih baik gitu ya, Ustaz ya. Apakah masih ada pintu yang terbuka, Ustaz, perihal itu gitu? Apakah memang apabila orang tua sudah mengucapkan seperti itu, bagaimana, Ustaz gitu? Apakah kita pintu itu sudah tertutup atau gimana gitu, Ustaz? Dan apa yang harus kita perbuat gitu, Ustaz? Ya, kepada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanallah, itulah yang benar-benar harus dijaga. Imma kita menjaga akhlak kita agar orang tua kita tidak melakukan ucapan itu. Ataupun kita sebagai orang tua harus menjaga agar lisan kita tidak terucap kata-kata itu. Orang tua tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kecuali ada sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan kepada dirinya. Itu juga pernah terjadi. Hampir mirip. Iya, sampai wafat orang tuanya. Sampai lima sholat 2 rakaat dulu. Jadi anak orang tua itu minjem uang sama anaknya. Iya. Dan punten. Bahasa orang tua itu minjem itu, subhanallah, nggak perlu minjem. Kasih aja. Orang tua itu minjem sama anaknya. Memang ada keperluan. Dikasihlah sama anaknya. Dan orang tuanya udah bayar. Setelah orang tuanya sudah bayar, kejadiannya itu, ya, ditagih lagi sama anaknya. Orang tuanya bilang, kan saya sudah bayar. Andai pun kata-kata orang tua lupa, sudah bayar, saya rasa nggak usah dengan kata-kata galak. Anaknya galak dengan mengatakan, biasa nanti itu hanya alasan nggak mau bayar. Gitulah kira-kira. Sakit hati orang tuanya. Dia sholat 2 rakaat. Sampai dia ini nonjok tembok. Sambil doa, habis itu sakit nonjok tembok. Dia gini, ke atas tidak berkuncup, ke bawah tidak berakar. Subhanallah. Bahasa itu kalau tanaman kayak gitu kayak apa gitu. Jadi bahasanya silakannya gitu. Ke bawah nggak punya kuncup, ke atas nggak berkuncup, dan ke bawah nggak berakar. Nggak lama itu wafat. Subhanallah. Itu benar-benar terjadi. Yang namanya suaminya lagi usaha. Subhanallah. Istilahnya terbengkalai aja. Jadi makanan itu hanya buat cukup untuk keluarganya. Iya. Ini sudah habis, ini sudah habis. Tapi hidup cuma nggak bisa berkembang. Seperti tadi, doanya tadi. Lalu dia datang dengan mengatakan ke beberapa ulama persis dengan pertanyaan, apakah bisa berubah? Gitu ya. Ternyata dengan hadis di tadi, ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua sementara orang tua saya sudah wafat? Rasulullah bilang, bisa. Berarti kalau masih bisa berbakti kepada orang tua, berarti masih bisa berubah. Iya. Walaupun orang tuanya sudah wafat. Kenapa? Karena masih bisa berbakti. Caranya bagaimana? Ya tadi. Doakan orang tua banyak-banyak, doakan orang tua banyak-banyak, doakan sebanyak-banyaknya, doakan. Minta ampunkan kepada Allah untuk orang tua. Lalu apa? Libatkan semua ibadah untuk orang tua. Kirim doa, kirim bacaan semuanya. Masya Allah. Orangnya masih ada sekarang. Iya. Ternyata dalam waktu dia taubat, kirim doa pada orang tua, semuanya. Dia lantunan yatim piatu atas nama orang tua, sekarang kembali lagi secara dunianya dimiliki. Punya lagi. Ininya ada, semuanya. Kenapa? Karena dia birrul walidain kepada orang tuanya, yang mana orang tuanya sudah wafat. Berarti, apakah sudah tertutup? Kalaulah seandainya sudah tertutup birrul walidain, berarti tertutup perubahan. Kalau birrul walidain masih terbuka, berarti masih terbuka peluang yang bisa dia lakukan. Jadi tapi beliau sudah wafat, sudah mengatakan, pokoknya susah terus hidupnya. Punten. Ya, kalau dia tidak mau berubah. Akhirnya, keinginan untuk merubah dan tobat, bisa. Birrul walidain tetap lakukan. Perubahan tetap lakukan. Bagaimana caranya kepada orang tua? Tadi, doa yang banyak pada orang tua, libatkan setiap kebaikan anaknya untuk orang tua, bila perlu, ada rezeki bisa dihajikan, bisa diumrohkan. Masya Allah, berarti hubungan antara orang yang sudah wafat dengan orang hidup itu sangat erat sekali. Sampai ke orang tuanya, sampai ke orang tuanya. Begitu. Jadi intinya, selagi masih bisa birrul walidain, masih banyak perubahan. Insya Allah. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz. Ya. Abi mungkin alhamdulillah sudah cukup terjawab Ustaz. Berarti masih bisa ya Ustaz ya, walaupun orang tua sudah terucap seperti itu, kita tetap berusaha terus yang terbaik gitu ya Ustaz ya, untuk berusaha untuk birrul walidain setiap saat ya. Baik, kepada para jamaah yang lain silahkan bagi yang ingin bertanya, masih ada 5-10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Di luar ini mungkin boleh juga Ustaz ya, atau khusus di topik ini. Silakan para jemaah jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, Ustadz, ini mungkin sebelum ditutup gitu ya Ustadz ya. Ini mungkin bisa dibilang masih kajian awal gitu Ustadz ya. Mudah-mudahan kami sangat ingin untuk ada kajian mungkin lebih dalam lagi gitu ya, perihal lanjutan atau mungkin topik-topik yang lainnya. Mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk bersedia mengisi dan sharing dengan kami, teman-teman jamaah di Mushola Ibadur Rahman di Kompleks Hafiz Residen. Mungkin itu Ustadz, sebelum kita tutup mungkin ada doa yang bisa disampaikan untuk Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, taqabbal min kulli amalina shalih. Ya Rahman ya Rahim, irhamna, irhamna, irhamna. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar. Terima kasih Kau telah berikan kepada kami seseorang yang mendapatkan hadiah yang terindah adalah manusia yang beriman, hamba Allah yang muslimin, hamba Allah yang muslimah. Ya Rabbana, jadikan iman ini yang mengiringi kami saat kami hidup di dunia dan saat kami berjumpa denganmu. Ya Allah, dengan iman inilah kami bisa berbahagia di dunia ini, walaupun dalam keadaan situasi apapun. Iman inilah yang membuat kami selalu dalam keadaan tenang dan tegar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan kepada kami iman. Terakhir, dengan iman yang kami miliki juga, kami bersyukur atas memiliki kedua orang tua kami yang baik, yang soleh dan soleha. Ya Rahman, ya Rahim, jasa yang begitu berlimpah yang diberikan untuk kami dari orang tua kami pasti tidak akan pernah mampu untuk membalasnya. Hanya doa untuk kedua orang tua kami yang kami panjatkan, khusus pada pagi hari ini, pada siang ini. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami. Apabila mereka saat ini masih ada di dunia, lindungi, bahagiakan hati. Apabila mereka masih ada di dunia saat ini dalam keadaan sakit, berikanlah kesehatan ya Rabb. Berikanlah kesehatan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghaffar. Ampuni dari semua kesalahan, kekeliruan orang tua kami, baik yang dirasakan ataupun yang tidak dirasakan. Ya Rahman, ya Rahim, jika antara kami orang tuanya sudah tidak ada, terimalah iman Islamnya, angkat derajatnya, tempatkan bersama muttaqin khalisin abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maafkan kami jika amanah yang Kau berikan kepada kami untuk membahagiakan orang tua belum mampu kami lakukan. Namun kami akan selalu buat baik kepada kedua orang tua kami. Apapun yang kami pinta pasti akan Kau kabulkan karena firman-Mu dalam Al-Quran. Hari ini dan untuk selama-lamanya kami hanya minta kepada Rabbina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Adi Maki atas pemaparan yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita tetap senantiasa terus bersilaturahim
Dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah berkenan hadir di pagi sampai siang hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam senantiasa terus menuntut ilmu syar'i. Dan semoga yang saat ini diberikan sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Baik, mohon izin Ustadz, insya Allah kajian kali ini sudah kami rekod dan insya Allah nanti akan kami publish di YouTube channel kami. Baik, kepada para jamaah yang mungkin tertinggal dalam mendengarkan ceramah, mungkin bisa langsung dilihat di YouTube channel kami. Baik Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pemaparan siang hari ini. Aduh, senang bisa berjumpa Ustadz ini, mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya dalam lindungan Allah. Ya. Baik, terima kasih semua jamaah. Ya. Baik Ustadz. Ya, assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.